Halo, aku harap kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sesuatu yang mendalam dan mungkin buat merinding, tapi bukan horor ya, bukan horor tentu saja, karena aku juga penakut. Tapi kelebih seseorang yang sudah menemukan kebahagiaan atas dirinya sendiri, seseorang yang sudah mencintai, nyaman dan enjoy sama hidupnya sendiri, ya. Jadi simak video ini sampai habis. Siapa tahu kamu berada di ciri-ciri yang aku sebutkan dan mungkin kamu melihat seseorang yang berada di dekat kamu, orangnya seperti ini. Oh, ternyata dia sudah nyaman ya, sudah menerima dirinya sendiri ya. Nah, oke, simak video sampai habis dan let's go. Mungkin dari sebagian orang menganggap orang tersebut adalah aneh ya, atau mungkin kamu juga beranggapan aneh. Kenapa? Karena kita melihat loh, kok dia nyaman ya dengan kesendirian. Loh, kok dia enjoy banget sih walaupun sendiri dan sebagainya. Well, sebenarnya banyak loh orang-orang yang menikmati waktunya sendirian ya, dan dia dapat pencapaian berharga dari pengalaman tersebut. Zaman sekarang mungkin kita melihat atau mungkin kamu sendiri ya yang bergantung dalam interaksi sosial, mungkin dari pasangan kamu, teman-teman kamu, atau keluarga kamu. Tapi bagaimana kalau aku bilang bahwa banyak orang yang sebenarnya kamu belum tahu ya, dia mendapat kebahagiaan dan self growth yang luar biasa dalam kesendirian mereka. Mereka tuh udah dibilang nemu kunci buat menikmati momen kesendirian dan dapat manfaat berharga dari pengalaman tersebut. Itu adalah pertanda positif bahwa seseorang telah mencapai tingkat kenyamanan dan kebahagiaan dalam kesendirian. Kemampuan untuk menikmati waktu sendiri dan tidak bergantung pada kehadiran orang-orang di sekitar kita, itu dapat mencapai indikasi kedewasaan emosional dan kemandirian. Ketika kita menemukan kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri, itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa yang tidak semua orang bisa mencapainya. Ini berarti seseorang sudah memiliki keseimbangan emosional dan dia menghargai setiap momen-momen yang ada dalam dirinya, ya, sehingga dia tidak terus-menerus lagi mencari validasi dari orang lain. Kemampuan untuk menikmati kebersamaan dengan diri sendiri juga dapat membuka pintu untuk lebih memahami diri sendiri, mengembangkan minat pribadi, dan meningkatkan tingkat kepuasan hidup. Meskipun memiliki teman-teman yang banyak, memiliki orang-orang yang peduli sama kita adalah hal yang baik, tentu hal yang baik, tapi ketika kita menemukan kebahagiaan kita secara mandiri, ya, kita sudah menemukan atau menciptakan kebahagiaan atas diri kita sendiri, itu adalah perkembangan pribadi yang sangat luar biasa dan berharga. Ini memberikan kebebasan dan kemandirian yang memungkinkan seseorang untuk mengeksplorasi dunia dengan cara yang mereka sukai, tanpa harus bergantung pada orang lain. Dan yuk, coba cek apakah kamu orang yang aku sebutkan ini, ya, karena kalau kamu berada dalam ciri-ciri yang aku sebutkan, berarti kamu sudah nyaman sama diri kamu, sudah menerima diri kamu, mencintai diri kamu, nyaman dan enjoy kemanapun, pergi kemanapun sendirian atau melakukan apapun sendirian. Oke, yuk cek apakah kamu orang yang termasuk sudah mencintai diri kamu. Let's go. Yang pertama, memiliki kepercayaan diri. Seseorang yang nyaman dengan dirinya sendiri memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengambil keputusan tanpa terlalu banyak ragu. Kamu memiliki pemahaman tentang minat kamu, impian kamu, tujuan kamu, sehingga kamu dapat membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kamu. Ya, jadi kayak misalnya kayak gini, aku ini memutuskan untuk hidupku bermain belajar musik dulu deh, atau aku belajar desain grafis, atau aku belajar public speaking gitu ya, tanpa kamu harus mencari validasi dari orang lain ya, tanpa harus kamu kayak bertanya, kayaknya cocok gak sih ini untuk aku, menurut kamu aku cocok gak jadi pembicara, atau menurut kamu aku cocok gak jadi pebisnis gitu. Kamu gak menanya hal itu lagi, tapi kamu tahu karena kamu percaya diri. Kamu tidak lagi menunggu orang-orang kayak, oh ya kamu bagusnya di sini, kamu bagusnya di situ, kayaknya kamu bagus jadi penyanyi deh, suara kamu bagus. Tapi enggak, kamu tahu kepercayaan diri kamu tuh tinggi, kayak kamu suaranya udah bagus gitu ya, kamu tahu, oh suara aku bagus gitu ya, kayaknya aku lebih baik untuk membuat channel YouTube untuk nyanyi-nyanyi dulu atau segala macam gitu ya, untuk grow juga gitu. Jadi kamu enggak terlalu kayak mencari validasi dari orang lain, enggak. Kamu percaya akan kemampuan diri kamu percaya kamu bisa mengambil keputusan yang tepat untuk hidup kamu. Ya, kepercayaan diri kamu tinggi. Jadi kamu nggak usah peduli lagi sama orang lain kayak kayaknya kamu nggak cocok dari situ, enggak. Kamu tahu kelebihan dan kekurangan kamu sehingga kamu punya kepercayaan diri tersebut. Ya, ada beberapa orang yang tidak memiliki kepercayaan diri. Makanya kalau aku sebutkan ini ada 5.
Ya, kalau aku sebutkan kelima ini ada di kamu luar biasa. Kamu sudah melewati proses-proses yang mungkin dulu menyakitkan karena kamu sudah di titik seperti ini. Kamu di titik dimana kamu percaya sama diri kamu nggak goyah, kamu tidak ragu sama diri kamu. Aku pilih A, aku pilih B. Orang mau ngomong apa A, B, C, D, D, kamu baiknya kayak gini, kamu baiknya kayak gitu, enggak. Kamu tahu kelebihan dan kekurangan kamu tahu apa yang terbaik buat kamu. Ya, walaupun orang-orang di luar sana ngasih masukan, nggak apa-apa, terima aja. Tapi yang menjalankan kan kamu. Kamu punya kepercayaan diri itu yang gak semua orang punya. Kedua, tidak takut sendirian. Kamu tidak takut pergi kemanapun sendirian dan menikmati momen-momen seperti itu. Kamu merasa enjoy nonton bioskop sendirian, pergi makan di kafe atau restoran sendirian, kamu belanja atau kemana-mana tuh sendirian, kamu enjoy. Kamu enjoy, se-enjoy itu. Kamu tidak takut kemanapun kamu pergi. Kamu tidak takut kayak misalnya naik transportasi umum, kamu gak takut. Ya, kamu tidak takut untuk kemana-mana sendirian. Kamu menghargai kesendirian dan menemukan kepuasan dalam diri sendiri, sehingga dapat menikmati momen-momen sendiri tanpa harus menunggu kehadiran orang lain. Ya, jadi kalau kamu mau pergi ke mall, atau mau pergi ke pasar, atau mau beli buku di Gramedia, atau beli baju di pasar malam atau di mall, kamu nggak nunggu kayak kamu chat pasangan kamu bisa anterin nggak gitu ya. Terus kamu chat teman-teman kamu, boleh minta tolong nggak temenin kesini gitu, enggak. Kamu tidak lagi menunggu jawaban dari mereka kalau kamu mau pergi. Ya, selama itu tetap ada batasannya. Ya, kamu mampu pergi jauh sendiri, oke, pergi. Tapi kamu harus bijak. Ya, dimana kalau kamu butuh bantuan ditemani ya minta temani. Jangan kayak udahlah aku bisa sendiri, tahu-taunya kamu malah merugikan diri kamu sendiri. Apalagi yang cewek-cewek ya, harus mawas diri tentunya. Oke, yang aku bilang adalah kita tidak takut pergi sendirian dalam hal yang dimaksud adalah kamu masih bisa ya sendirian, kamu dalam konteks yang masih kamu tahu kemampuan kamu gitu ya. Jadi kamu bisa pergi sendiri ya kan. Jadi kita nggak perlu ngemis-ngemis ya, aduh apa tuh ngemis-ngemis kayak tolong ya temenin, tolong nih aku udah lama nih mau ke Gramedia pengen beli buku gitu tapi nggak ada yang nemenin gitu. Enggak, kamu nggak lagi ngemis-ngemis seperti itu ya. Harga diri kamu jauh lebih tinggi. Kalau kamu bisa pergi sendiri, bisa pergilah. Ya, naik transportasi umum nggak bisa naik kendaraan pribadi, naik transportasi umum. Ya sekarang udah banyak kita naik ojek online. Oke, kalau kamu bisa pergi sendiri, pergilah. Tapi kalau memang perlu ditemani, ya temani. Ya kamu harus tahu pada saat dimana kamu minta tolong, dimana saat kamu bisa pergi sendiri-sendiri itu kamu tahu. Oke? Ya, yang ketiga, mandiri. Tentu orang yang udah nyaman sama dirinya sendiri, orang yang udah tahu mengenal dirinya sendiri, dia pasti mandiri. Kenapa? Misalnya kayak gini, kayak dia bisa melakukan apapun sendiri, jadi dia udah mindsetnya tuh kayak kalau aku bisa melakukannya sendiri, kenapa aku harus minta tolong tuh? Berpikirnya seperti itu dia, ya. Loh, aku bisa melakukannya, aku bisa melakukan ini, kenapa aku harus minta tolong? Kenapa aku harus minta bantuan? Ya, sesuai dengan kemampuan kamu lakukan sendiri. Itu namanya mandiri. Tapi yang seperti aku bilang, kamu tahu batasan di mana kemampuan kamu. Kayak misalnya aku cewek gitu ya, pinggang aku lagi sakit. Ya, jadi aku nggak bisa angkat galon ke dispenser gitu. Ya minta tolong. Jangan kayak udahlah bisa sendiri. Iya, patah. Ya, jangan. Kamu harus tahu di mana tepatnya kamu minta bantuan. Oke, kayak misalnya kamu lagi pengen benerin lampu nggak bisa gitu kan, ya minta tolong. Tapi kalau kamu bisa, lakukan. Jangan ngemis mulu kayak tolong dong. Kamu nggak punya harga diri seperti itu. Cepat atau lambat ada situasi di mana kamu harus melakukan apapun sendirian. Makanya terbiasalah untuk mandiri. Ya, apalagi anak-anak rantau, belajar dari anak rantau. Hebat banget anak rantau tuh. Ya, semangat buat kamu yang lagi ngerantau. Ya, kamu luar biasa, kamu mandiri. Kayak, aku juga punya temen yang ngerantau. Kayak dia sakit, ya dia harus obatin sendiri. Dia lemes-lemes juga tetap harus pesan makan gitu kan. Walaupun di online gitu kan. Tapi ya itulah, kita harus mandiri. Walaupun kita bukan anak rantau, kita harus mandiri. Kalau bisa kita lakukan sendiri, lakukan. Ya, jangan nunggu orang lain. Ngapain nungguin orang lain kalau kamu bisa sendiri? Ya, bisa sendiri, lakukan. Jangan nunggu orang lain, jangan ngemis-ngemis waktu orang lain, jangan ngemis-ngemis bantuan orang lain. Enggak. Ya, orang yang mencintai dirinya sendiri, orang yang udah nyaman sama dirinya sendiri, orang yang udah mengenal dirinya sendiri, dia akan melakukan apapun yang dia bisa. Ya, sesuai dengan kemampuan. Kalau aku bisa melakukannya, kenapa aku harus minta tolong? Gitu. Ya, yang kamu punya ada diri kamu sendiri. Yang keempat, cuek.
Jika kamu telah menemukan kebahagiaan atas diri kamu sendiri, kamu sepertinya sudah lagi tidak mempedulikan validasi dari orang lain. Kamu udah secuek itu, terserahlah ya. Orang menganggap aku kesepian, orang menganggap aku nggak punya teman karena kemana-mana sendirian. It's okay, aku nggak peduli, itu namanya cuek. Ya, selama kamu mampu, selama kamu menikmati momen-momen kesendirian kamu tidak peduli, ya. Dan jangan peduli juga ngapain. Kalau kamu bisa melakukannya, ya lakukan. Pergi kemana? Pergi. Gitu ya. Kamu mau beli apa? Beli. Kamu telah menemukan kepuasan dan kebahagiaan yang berasal dari diri sendiri dan tidak membutuhkan persetujuan eksternal. Karena kalau kamu masih mengandalkan validasi dari orang lain, kamu terperangkap seperti lagi di ruangan yang kotak, yang kamu sendirian, ya. Kamu terjebak dalam harapan orang lain atau pikiran-pikiran orang lain atau penilaian orang lain. Jangan seperti itu. Jangan mau terperangkap, keluarlah. Ya, keluarlah tanpa perlu validasi dari orang lain. Kamu tuh bukan kesepian, aku tahu. Kamu hanya menikmati waktu-waktu kamu sendiri, kamu hanya puas dengan diri kamu sendiri, dan dalam kesendirian itu, kamu bukan kesepian, tapi menikmati hidup secara otentik. Yang kelima, enjoy solitude, atau menikmati waktu dalam kesendirian. Ya, jadi bukan berarti kamu hanya menghabiskan waktumu dalam kesendirian yang kamu kayak terpaksa. Ya, ini bukan terpaksa, kayak udah orang-orang pada nggak mau temenin aku, yaudahlah aku terpaksa gitu. Kamunya nggak senang, kamunya nanti nggak bahagia, ya. Tapi adalah menikmati momen-momen kamu enjoy sama kesendirian kamu. Itu yang disebut dengan enjoy solitude. Ini adalah tentang menemukan kegembiraan, kepuasan, dan kebahagiaan dalam waktu yang dihabiskan sendirian. Saat kamu menikmati waktu kamu sendirian, kamu menciptakan ruang dan waktu yang kamu tuh mengenal diri kamu. Jadi kamu tuh nggak terganggu sama tekanan-tekanan dari orang lain. Kayak misalnya gini deh, kayak ya kita pergi liburan, ya kita pergi liburan. Kayak aku waktu itu pergi liburan ke Puncak Bogor gitu ya, karena aku suka banget pegunungan. Aku suka banget ngeliat yang hijau-hijau, yang asri tuh aku suka banget. Ya itu menyenangkan, itu menyenangkan dan menenangkan hati aku, gitu ya. Jadi kayak teman-teman aku udah terserah, ya mereka main-main di sana atau berenang atau apapun terserah. Tapi aku duduk, ya ngeliat pemandangan kayak gini aja, enjoy gitu ya. Kamu jadi lebih tahu diri kamu mau apa. Kayak ini, kayak misalnya kamu pasti adalah alarm-alarm yang kamu udah tahu sama diri kamu, karena kamu sebenarnya udah mendalami diri kamu. Kayak misalnya kamu lagi pengen sakit gitu ya, pasti ada alarm-alarm yang nggak enak nih. Wah, nggak enak nih, mungkin mata agak perih atau hidung tiba-tiba mampet. Kayak kamu udah tahu gitu ya, wah aku harus cepat minum obat, atau enggak kamu harus istirahat, kalau enggak kamu harus makan-makan bergizi gitu ya. Kayak gitu, jadi kamu lebih tahu diri kamu, kayak kayaknya udah nggak enak nih badan gitu, langsung minum obat. Ya itu adalah kamu tahu diri kamu memahami diri kamu. Itulah yang disebut bahwa kamu lebih enjoy dalam kesendirian, karena kamu menikmati momen-momen yang kamu tuh lebih mengenal diri kamu. Kamu maunya lagi apa? Mau lagi es krim kah? Atau emang lagi mau sekedar nyender aja, rebahan aja? It's okay. Kamu jadi menikmati waktu kesendirian kamu. Kamu bukan kayak kesepian, tapi memang kamu nyaman. Kamu memang enjoy, karena aku juga emang introvert kali ya. Jadi aku ngejudge diri aku ya melalui dengan ketenangan gitu ya, beda dengan extrovert mungkin ya. Karena aku lebih kayak, oh iya, enak gitu ya kan kalau ngeliat pemandangan. Aku mengetahui diri aku sendiri, aku maunya apa, aku lagi nggak maunya apa gitu ya. Kamu tanya sama diri kamu, ya jadi kamu enjoy menikmati kesendirian kamu, bukan karena terpaksa. Ya beda nih. Ini adalah kesempatan untuk benar-benar mengeksplorasi minat dan hobi kamu, melakukan hal-hal yang membuat kamu senang dan terinspirasi. Selain itu, menikmati waktu dalam kesendirian juga menciptakan momen-momen yang berharga. Kamu jadi tahu, oh iya, aku hidup saat ini, aku menikmati momen-momen yang dalam kehidupan aku. Seperti itu, kamu enjoy. Kamu nyaman dalam kesendirian kamu, bukan karena terpaksa. Atau jangan kayak jalan-jalan dah, jangan gitu. Kayak misalnya kamu di depan rumah aja, gitu ya. Kamu suka kopi ya minum kopi, suka teh ya minum teh, gitu ya. Sambil baca buku, atau lagi sambil makan gorengan, gitu ya. Ngeliat jalanan kayak, wah enjoy ya, enak ya, lagi nyaman gitu ya, tenang gitu. Pernah gak sih kalian merasakan seperti itu? Kayak tiba-tiba ngeliat burung terbang, wah
kamu senyum gitu. Kamu melihat orang-orang lagi jalan-jalan gitu ya ke pasar, kamu senyum gitu. Kayak kamu menikmati momen-momen dalam kesendirian kamu tanpa perlu harus di samping orang-orang yang menggerumuni kamu. Enggak, kamu menikmati momen-momen kamu sendirian. Kamu menikmati kayak ya menikmati jalan-jalan gitu, melihat pemandangan atau kayak gini deh, kayak kita pulang atau pergi kerja yang naik motor atau naik mobil, karena aku naik motor gitu kan, kayak wah enjoy ya gitu ya, ketebak angin gitu kan, ada suara-suara klakson walaupun berisik, kita tenang, kita enjoy karena memang kita bahagia. Daripada kita kayak ih berisik banget sih ini orang klakson, sabarlah, itu malah jadi emosional kita gitu ya, jadi terciptalah jadi emosional yang negatif ya. Tapi kalau coba wah mungkin dia juga lagi pengen cepet-cepet kali ya, mungkin ada sesuatu yang lagi dia kejar gitu ya, jadi kamu lebih enjoy di jalanan, kamu jadi menciptakan momen-momen dalam kesendirian kamu yang begitu menyenangkan dan begitu menenangkan. Oke, jadi kamu juga menciptakan hal-hal yang positif seperti itu ya. Beda lah orang yang tahu dalam dirinya sama orang yang belum tahu sama dirinya, itu berbeda. Itu berbeda. Kamu bisa lihat orang-orang yang selalu emosional, selalu yang apa-apa tergesa, selalu yang kayak minta tolong, padahal walaupun ke mall sendirian yang jarak itu nggak jauh sebenarnya, tapi dia minta tolong terus. Itu berarti dia adalah orang yang belum nyaman sama dirinya sendiri. Karena kalau dia nyaman, kalau dia bisa, dia akan pergi sendiri. Ya, kayak kita butuh waktu sendiri, kita butuh menenangkan diri sendiri, ya. Jadi pasti kamu pernah ya kayak, udah jangan dulu, sebentar dulu gitu kan. Kayak kamu lagi dalam perdebatan atau kamu lagi berantem sama pasangan atau apa, udah dia dulu ya. Aku butuh waktu sendiri itu dia, butuh waktu sendiri karena kamu harus tanya sama diri kamu, aduh aku berantem kayak gini kayaknya nggak ada gunanya ya. Memang kayaknya salah aku nih, yaudah deh aku minta maaf gitu. Ya itu, kayak butuh waktu sendiri adalah menciptakan momen-momen kesendirian kamu, menemukan kebahagiaan diri kamu sendiri. Jadi kamu nanya sama diri kamu, kenapa kok emosian sih hari ini gitu ya. Gitu ya, kayak kamu di rumah aja, kamu menciptakan momen-momen kesendirian kamu, kayak tunggu ya, aku butuh waktu, itu disebutnya. Ya, itu disebutnya adalah orang yang ingin mencari jawaban dalam diri dia sendiri. Ya, jadi biarkan saja kalau ada orang seperti itu. Kalau kamu lagi ribut sama seseorang, dia bilang seperti itu, sudah biarkan dia sendirian. Ya, biarkan dia menemukan jawaban yang terbaik untuk dia. Dalam momen-momen kesendirian ini, kamu jauh memiliki kesempatan untuk merenung dan mengenal diri kamu sendiri dengan lebih baik. Seperti yang aku bilang, ya, ini adalah waktu di mana kamu dapat memperkuat hubungan dengan diri sendiri, menemukan apa yang membuat kamu bahagia, dan memahami nilai-nilai dan tujuan hidup kamu. Kamu dapat mengeksplorasi mimpi-mimpi dan aspirasi kamu. Kamu jadi tahu mencapai tujuan kamu yang kamu inginkan itu seperti apa. Intinya, menikmati kesendirian berarti memberikan ruang, waktu, dan perhatian penuh kepada diri kamu sendiri. Kamu mengambil kesempatan untuk mencari kebahagiaan diri kamu sendiri, terinspirasi, dan terhubung dalam kehidupan kamu. Dalam momen-momen seperti ini, kamu dapat menemukan kedamaian, refleksi, dan kebahagiaan yang mendalam. Itu dia kelima ciri-ciri orang yang sudah nyaman sama dirinya sendiri dan sudah menciptakan kebahagiaan atas dirinya sendiri. Bagaimana? Apakah kamu termasuk dari 5 ciri-ciri yang aku sebutkan? Kalau iya, berarti kamu hebat banget. Kamu sudah mencintai diri kamu sudah nyaman, kamu sudah menerima kelebihan dan kekurangan kamu enjoy kemana sendiri, kamu enjoy untuk melakukan apapun sendiri, sesuai dengan kemampuan kamu ya, sesuai dengan batas kemampuan kamu bisa gitu ya, tanpa perlu mengemis-ngemis waktu orang lain, tanpa nunggu jawaban orang lain kayak, oh ya deh bisa deh, oh seneng gitu. Tapi kalau nggak bisa, kamu nggak jadi pergi, siapa yang rugi? Kamu yang rugi. Tapi mungkin sebagian orang ya yang belum menemukan kebahagiaan atas dirinya sendiri mungkin menganggap kita aneh, menganggap kita ngapain dia pergi ke mall sendirian, ngapain dia nonton bioskop sendirian. Mungkin dari sebagian orang menganggap kita aneh, kayak menganggap kita kesepian, menganggap kita nggak punya siapa-siapa. Tapi big no ya, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi adalah kita tahu, kita mencintai diri kita sendiri, kepercayaan diri kita juga udah tinggi, kita mandiri, ya kita bisa melakukan apapun sendiri, kita bisa pergi kemanapun sendiri. Itu adalah mencintai diri kamu sendiri.
Ya, jadi kamu nggak perlu ngemis-ngemis waktu orang lain seperti yang aku bilang. Kamu nggak perlu nunggu jawaban dari teman-teman atau keluarga kamu, bisa anterin, bisa temenin atau enggak. Kamu bisa pergi sendiri. Mungkin hanya karena dia belum tahu aja bahwa kesendirian itu adalah menciptakan momen-momen yang berharga dan punya banyak manfaat loh. Itu punya banyak manfaat. Mungkin untuk teman-teman yang sudah menjalani seperti ini atau sekarang sudah seperti ini, kamu tahu ya, banyak manfaat yang kita dapat. Ya bukan berarti kita bukan antisosial. Ya kita tidak antisosial, bukan. Ya bukan. Bukan berarti kita nggak punya temen, kita nggak punya pasangan, kita nggak punya keluarga yang bisa menemani. Bukan. Kita bisa kok untuk minta temani gitu ya. Bisa kan? Tapi ini berbeda gitu ya. Aku selalu beranggapan bahwa aku hidup sendiri. Ya, jadi aku nggak terlalu bergantung lagi sama kehadiran orang lain atau validasi dari orang lain. Aku selalu tanamkan mindset aku adalah aku hidup sendiri. Ya, kalau orang lain menemani, kalau orang lain bisa ya bantuin aku anggapnya bonus. Bukan sesuatu yang aku harapkan, bukan sesuatu yang aku bergantung sama orang lain, bukan. Tetapi aku anggap itu bonus. Kayak misalnya aku punya teman yang sebenarnya bisa nemanin, ya udah kalau dia bisa temani gitu kan, kita jalan gitu kan bareng-bareng sama temen. Tapi aku anggapnya bonus, ya bonus, bukan sesuatu yang aku akan harapkan gitu ya, bukan. Kalau dia bisa aku anggap bonus, kalau dia nggak bisa ya sudah, aku bisa kok sendiri. Nah itu dia. Ya, oke, jadi terbiasalah untuk melakukan apapun sendirian. Ya, selagi batas kemampuan kamu bisa melakukannya sendiri, bisa pergi kemanapun sendiri, pergilah dan lakukan apapun yang kamu mau sendirian. Ya, ini banyak banget nih momen-momen seperti ini. Kayak waktu dulu aku zaman-zaman nge-gym, karena sekarang udah nggak nge-gym karena sibuk gitu ya. Aku pernah denger dari teman-teman aku sendiri, bahkan cewek gitu ya, Mel, kok berani banget sih nge-gym sendirian? Loh, aku bilang, kenapa nggak berani? Aku nge-gym untuk bermanfaat diri aku sendiri. Yang sehat siapa aku? Iya kan? Yang melakukan olahraga adalah aku. Kenapa aku harus meminta temani? Karena aku pernah pada kasus aku minta temani, tapi dia nggak bisa. Loh, kalau dia nggak bisa, terus aku nggak jadi nge-gym, aku nggak jadi olahraga, aku nggak mendapatkan kesehatannya, aku yang rugi. Tapi kalau ada yang bisa menemani atau kita nge-gym bareng, itu bonus aku anggapnya. Tapi bukan sesuatu yang harus kalian nemani aku, harus pasangan aku nemenin aku, enggak. Ya, aku nggak berpikir seperti itu. Aku bisa nge-gym sendiri, nge-gym. Ngapain malu? Yang menerima manfaat diri sendiri. Aku apa-apa sendiri. Ya, nge-gym sendiri bodo amat. Orang aku yang mendapatkan kebahagiaannya, orang aku mendapatkan manfaatnya gitu ya. Karena ngajakin orang untuk olahraga tuh susah. Mungkin teman-teman juga seperti itu. Yuk olahraga. Ah nggak bisa nih, nggak bisa, malu. Hasil kamu mengikuti teman-teman kamu, oh ya nggak jadi. Yang rugi kamu. Jadi lakukan apapun yang kamu mau, ya sesuai dengan batasan-batasan kamu. Kayak misalnya orang tuh susah untuk diajak belajar. Orang tuh susah diajak untuk olahraga, ya sudah. Jangan dia nggak bisa, kamu jadi nggak bisa. Yang rugi kamu. Iya, yang rugi kamu. Terbiasalah untuk mandiri. Oke, terbiasalah untuk cuek kayak, ngapain sendiri, nggak punya temen ya? Nggak. Kamu nggak lagi berpikiran seperti itu. Kamu udah punya kepercayaan diri. Kamu bukan kesepian, tapi kamu mandiri dan nggak semua orang bisa mandiri. Nggak semua orang bisa pergi kemana-mana sendiri. Nggak semua orang bisa ngelakuin apapun sendirian. Jadi kalau kamu bisa pergi sendiri, kemana-mana sendiri, nonton bioskop, makan di restoran, atau ya naik transportasi umum itu sendirian, itu hebat banget. Itu hebat. Seharusnya kamu bangga sama diri kamu. Kamu bisa melakukannya sendiri. Apalagi kita yang cewek-cewek. Ya, jarang banget cewek yang mau pergi sendirian. Maunya ditemenin pacarnya, muridnya ditemenin sama keluarganya gitu ya. Ada masanya, aku akan sampaikan. Ada masanya, cepat atau lambat, seseorang yang ada di sekitar kita itu punya prioritas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dia bisa, yang tadinya dia bantu kita terus, bisa-bisa dia punya kesibukannya sendiri. Ya, kayak misalnya gini nih, oke deh udah nikah gitu ya. Kamu sama dia udah punya tanggung jawab dan prioritasnya cuma buat keluarga kamu doang. Tapi ada masanya kalau misalnya suami kamu sakit, kamu nggak bisa apa-apa. Bagaimana keluarga kamu? Sebaliknya, kalau istri kamu sakit, kamu nggak bisa masak atau ngurus rumah. Bagaimana? Lakukan apapun yang kita tuh bisa. Oke, jadi jangan bergantung sama orang lain. Jangan mengharapkan kehadiran orang lain. Kamu bisa pergi sendiri. Kamu bisa lakukan sendiri, lakukan sendiri. Ya, ini banyak manfaatnya banget. Ya, kenapa? Karena suatu saat orang akan meninggalkan kita. Entah dia punya prioritas dan tanggung jawab masing-masing, atau entah dia dipanggil sang pencipta, itu aja. Ya, kita hidup sendiri.
Mungkin kamu akan terdengar kayak, kenapa hidup sendiri? Karena memang seperti itu, kita hidup sendiri. Jadi kalau kamu tidak sayang sama diri kamu tidak percaya sama diri kamu tidak nyaman dan kamu belum menemukan kebahagiaan atas diri kamu sendiri, kamu takutnya pas tiba-tiba orang meninggalkan kamu takutnya syok. Takutnya kamu stres, ya. Takutnya kamu stres dan kamu tidak bisa menerima hal itu. Padahal kamu harus menerima kepahitan bahwa kita hidup sendiri di dunia ini. Ya, jadi jika seseorang sudah nyaman, jika kamu melihat orang atau kamu sendiri udah nyaman sama diri kamu, menciptakan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri, itu adalah pertanda positif dari keseimbangan emosional dan kepuasan diri yang baik. Oke? Kamu ngerti ya? Semoga video ini bermanfaat. Bukan berarti kalau kita bisa pergi kemanapun sendiri, bisa melakukan apapun sendiri, kita nggak butuh bantuan online, kita nggak bisa sosialisasi. Bukan. Salah besar itu namanya. Berarti itu bukan mencintai diri kamu. Yang mencintai diri kamu tahu batasan di mana kamu perlu ditemani, kamu perlu minta bantuan. Itu dia. Tapi kalau kamu bisa melakukan, kamu bisa pergi sendiri, lakukan sendiri. Ya. Kamu harus menciptakan kebahagiaan atas diri kamu sendiri, bukan bergantung kebahagiaan, bukan bergantung apapun sama orang lain. Jangan mengharapkan orang lain. Oke, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih untuk waktu kamu menonton video ini dan jangan lupa untuk like, share, subscribe. Bye-bye.